Tuhan dalam perjalanan, sinar sabdanya jadi suluh. Tuhanku di sampingku, tetap dibimbing, serta umat percaya patuh. Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia, percaya patuhlah. Kita akan naikkan pujian ini, bait yang kedua. Hilang awan gelap dan bayangan lenyap, dalam kasih-Nya ku berteduh. Hilang bimbang ragu, hilang tangis sendu, bila hidup percaya patuh. Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia, percaya patuhlah. Kita pujikan bait yang ketiga. Takkan ku pahami kasih-Nya yang murni, sebelum ku serahkan penuh hidup harta sekalian pada mezbah Tuhan, dengan hati percaya patuh. Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia, percaya patuhlah. Kita pujikan bait yang keempat. Ku beserta Tuhan dalam perjalanan, persekutuan indah teguh, jalannya ku ikut, perintahnya ku turut, selamanya percaya patuh. Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia, percaya patuhlah. Kita akan pujikan refrainnya. Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia, percaya patuhlah. Selamat hari Rabu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk ibadah doa Rabu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas segala pimpinan dan rahmat Tuhan, karena sore hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu sebelum kami menaikkan pokok doa. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan Yesus dalam pimpinan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Embarawa. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berbicara tentang doa dan tindakan. Bapak Ibu Saudara, doa dan tindakan. Mari kita perhatikan Matius 7 ayat 7. Matius pasal 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ada 3 kata perintah dan ada 3 kata penting dalam kehidupan kita. Yang pertama dikatakan mintalah, yang kedua dikatakan di situ carilah, dan ketoklah. Di situ mintalah, carilah, dan ketoklah. Sekilas pernyataan ini mirip Bapak Ibu Saudara. Sekilas ini menjadi kata yang hampir sama, karena semuanya kata perintah, ya, tetapi maknanya itu berbeda. Bapak Ibu Saudara, saya coba membayangkan kata mintalah itu seperti seseorang meminta sesuatu dan segera memperoleh sesuatu itu, atau dia tidak melakukan apa-apa selain hanya meminta. Seperti seorang anak meminta kepada saya susu, atau anak saya sendiri binar, "Pah, minta susu," dan saya memberikan itu susu. Saya tidak memberikan syarat tertentu, dan saya tidak
memberikan catatan penting atau tindakan yang perlu dilakukan dia untuk mendapatkan susu itu. Jadi seperti pemberian ketika minta langsung diberikan, cuma-cuma, meminta dan mendapatkan. Tetapi sedangkan yang kedua itu berbicara tentang carilah. Carilah ini lebih kepada kita tidak hanya menyampaikan keinginan kita, tetapi ada sebuah usaha. Bapak Ibu Saudara pernah membayangkan melihat di bangjo-bangjo itu ada banyak orang. Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan di bangjo-bangjo itu banyak orang menggunakan busana, entah busana adat Jawa, entah rela badannya diberi cat atau apa semacam pilok atau apapun itu, yang tujuannya mereka itu meminta kepada setiap kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4, baik yang ada di bangjo itu yang saat itu berhenti, mereka meminta. Tetapi sebelum mereka meminta, mereka melakukan sesuatu atraksi, mungkin menari, mungkin mereka memberikan lagu pendek atau tepukan tangan, ya apapun mereka lakukan. Tetapi mereka dalam konteks meminta belas kasihan, kalau saya boleh sebut itu, belas kasihan kepada setiap penumpang yang ada di mobil atau kendaraan di situ. Nah, apa maksudnya Bapak Saudara? Carilah itu seperti itu. Ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, bukan berarti kita tidak ada yang level kedua, tidak berarti tidak ada satu keyakinan akan sebuah tindakan, tetapi harus ada tindakannya. Nah, tindakannya itu mungkin tidak mudah juga, karena ada pengorbanan. Di situ kita lihat mereka untuk mendapatkan sesuatu mereka perlu bekerja, melakukan sesuatu. Nah, doa-doa kita pun juga seperti itu, bukan sekedar kita minta. Memang kadangkala ada yang kita minta dan kita langsung bisa dapatkan, memang. Tetapi ada yang perlu kita memang memantaskan diri, bekerja, melakukan sesuatu sehingga kita mendapatkan sesuatu itu juga dengan usaha kita. Nah, yang ketiga, kalau kita perhatikan di situ, ketoklah. Artinya yang terakhir apa maksudnya? Yang terakhir ini jauh lebih dalam dibanding kita sekedar mencari dan melakukan apa yang kita bisa. Tetapi yang ketiga adalah rasa keberserahan kita kepada Tuhan. Ketika kita sudah mencari dan mengupayakan sesuatu, rasa kita memohon tak henti-hentinya. Mungkin ini lebih dikatakan doa yang memohon belas kasihan Tuhan. Rasa yang sangat mendalam. Kalau tadi kita mungkin pernah mengalami 3 fase tindakan doa ini. Yang pertama mungkin kita hanya nyeletuk, Tuhan aku ingin ini, dan Tuhan ndak lama berikan. Saya pernah, dan hampir sering hal-hal kecil ketika saya Tuhan saya ingin ini. Satu ketika saya punya satu kejadian di mana Binar pengen pizza. Nah, nggak lama dia bisa makan pizza karena ada kiriman pizza, seperti itu. Nah, itu seperti bukan karena saya meminta ngotot dengan Tuhan, tetapi karena Tuhan memang memberikan sebagai sesuatu yang baik dan murah. Tidak ada syarat untuk saya lakukan sesuatu. Tetapi berbeda dengan ketika saya harus kuliah, saya harus
menjalani panggilan, masuk seminari, itu bukan hanya doa yang meminta, tetapi saya harus melakukan sesuatu. Ketika saya masuk seminari, tidak ada uang, karena orang tua saat itu tidak punya uang dan saya harus berangkat, dan saya harus memberanikan diri berangkat naik angkutan umum, bis umum, dan saya hanya membawa uang pendaftaran saja. Dan sewaktu itu saya berpikir, apakah ini benar doa yang saya harapkan gitu. Nah, itu ada tindakannya. Saya mencoba melakukan sesuatu. Bahkan kalau andai kata saat itu saya kuliah tidak ada biaya, itu pun juga saya mencoba tetap menjadi mahasiswa yang baik. Sama, ketika saat ini saya masih kuliah, meskipun saya masih punya banyak tunggakan hutang di kampus, tapi saya selalu berpikir, saya tidak mau kuliah saya buruk. Saya harus tunjukkan tindakan. Saya memang tidak punya uang, tetapi saya ingin lulus dari sebuah pendidikan. Saya harus berjuang dengan tindakan saya. Dan puji Tuhan, IPK saya sampai semester 4 ini, saya sangat bersyukur Tuhan memberikan kesempatan saya boleh memiliki IP di angka 3,8. Itu bukan perkara yang mudah, tetapi ketika kita nanti mendapatkan berkat atau biaya, orang mencukupi biaya, ada orang-orang yang Tuhan kirim mencukupi biaya kita akan mampu berkata, ini bukan hanya kita mengadahkan tangan memohon belas kasihan Tuhan, tetapi kita ada tindakan. Dan tindakan itu, apa yang ada dalam Matius 7 ayat 7 itu pun dilakukan Daniel saat berdoa, Bapak Ibu Saudara. Daniel melakukannya juga sama, fasenya sama. Mari kita perhatikan. Doa Daniel 9 ayat 3. Perhatikan. Daniel pasal 9 ayat 3. Begini firman Tuhan. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan bagian ini. Kenapa saya mau ingatkan dari bagian ini? Di tengah pandemi ini berpengharapan dengan arah Allah, berkomunikasi, berdialog dalam doa dengan Allah, itu menjadi satu hal yang penting karena kita manusia yang lemah. Saya mengakui saya pun lemah. Bapak Ibu Saudara, tidak banyak kekuatan yang saya miliki, tetapi saya bergantung belajar. Ketika Daniel mencari Allah, meminta, memohon, bahkan dia sungguh-sungguh mengetuk hati Allah. Dia mengetuk bukan hanya dengan tindakan melipat tangan, tetapi dia melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan, yang benar. Dan bukan hanya itu, Daniel bukan hanya melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kita lihat puncaknya di situ, dia berpuasa sebagai pengakuan bahwa ia lemah dan ia mengenakan kabung serta abu. Abu sebagai gambaran bahwa ia memohon dengan sangat belas kasihan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi langkah praktis yang bisa memberkati Bapak Ibu Saudara sore hari ini? Satu hal yang ingin saya katakan bahwa ketika kita meminta kepada Tuhan, mintalah dengan iman. Tindakan kita, doa kita harus berpengharapan di dalam Yesus. Itu harus kita alaskan pada Yesus. Dan yang kedua, ketika kita berusaha mencari dan mengetuk kemurahan Allah, Bapak Ibu Saudara jangan diam. Bapak Ibu Saudara lakukan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara coba melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Terus berkarya untuk Tuhan. Sekalipun mungkin karya-karya itu belum menjadi sesuatu yang membahagiakan.
Tetapi ingatlah, yang terakhir tadi adalah komitmen. Komitmen kita terus mendoakan yang kita ingin tuju. Komitmen kita untuk terus meyakini ada kebaikan di balik doa dan tetesan air mata kita. Di balik kedukaan hati kita berkabung itu gambaran duka, kepasrahan, kecemasan, hancur hati. Dibawanya semua dengan kesungguhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya firman ini akan menguatkan Bapak Ibu Saudara. Mari kita tunduk kepala. Tuhan Yesus, terima kasih dalam ibadah doa ini Engkau mengingatkan kami betapa Engkau mencintai kami, betapa Engkau luar biasa dalam hidup kami. Kiranya Engkau berkati kami dalam melakukan kebenaran-Mu dan kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, seluruh jemaat Gereja Baptis Ambarawa, kita akan memasuki doa bersama dengan keluarga.